Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan welcome back to Fun Friday. Nama saya Dominic Cokosetio dari tim Business Development Saya Kaya, dan hari ini kita sangat-sangat bahagia sekali dan senang sekali karena kita mau kolaborasi dengan salah satu fund manager dari KC Asset Management bernama Josephine untuk membahas potensi cuan plus dengan KC Fixed Income Plus. Dan kita akan coba invite langsung ya teman-teman. Oke, dan invite. Hi Josephine, can you hear me? Okay. Hi, yeah, nice to meet you. Mungkin untuk pembahasan pertama, maybe to start things off, maybe familiarize ourselves with KC Asset Management to maybe help out some of our friends here who are watching and they may not know. Could you maybe tell us more about what KC Asset Management is as a company? KC Asset Management sendiri adalah suatu aset manajemen di mana dimiliki oleh KC Sekuritas, which is KC Sekuritas dan KC Asset Management ini merupakan bagian dari Korea Investment Holding di Korea, yang berlokasi di Korea, yang merupakan perusahaan induk keuangan non-bank pertama di Korea. Okay, and could you maybe tell us when was KC Asset Management incorporated and how many funds you have in your portfolio? KC Asset Management sendiri mulai di Indo itu di tahun 2019 dengan kita memiliki flagship 5 fund. Yang pertama kita punya KC Money Market Fund, KC Equity Fund, KC Balance Fund, KC Fixed Income Fund, ditambah yang baru kita launching adalah KC Fixed Income Fund Plus yang akan kita bahas hari ini. Gitu. Oke. Mungkin seperti yang kita semua ketahui, kita juga baru saja menjalankan proses pesta demokrasi yang dilaksanakan 2 hari yang lalu. Nah, kita bisa projected winner menurut quick count yang direspon sangat positif oleh pasar, yaitu pasangan nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, menurut Ci Josephine, apakah hal ini akan berdampak positif pada pasar equity dan fixed income? Kalau dari pandangan kami, pandangan saya lebih tepatnya, untuk fixed income, untuk pasar fixed income sih kita belum melihat dampak yang positif ya, karena kita masih fixed income itu melihat data data Amerika yang nanti akan kita bahas. Sehingga di pasar fixed income sendiri khususnya itu lebih cenderung sideways, walaupun kita sudah melihat kepastian kalau 02 akan menang. Kalau untuk equity lebih positif karena di equity sendiri lebih marketnya lebih melihat sudah melihat kepastian dengan terlihat pada angka IHSG kita yang kemarin ditutup di 7.303, sehingga membuat market equity sendiri yakin untuk keberlanjutan kebijakan pemerintah selanjutnya akan mengikuti kebijakan Jokowi seperti itu. I see, very interesting. Dan apakah dampak positif ini akan sustain dan berlangsung terus ke depannya atau hanya sementara saja? Kalau menurut saya untuk euforia ini sih sementara aja, karena kan kita masih menunggu sampai Pak Prabowo dan Gibran ini dilantik, dan kita akan melihat menteri-menteri yang ada di kabinet mereka itu seperti apa susunannya. Jadi kita pasti melihat itu dulu, apakah menteri-menterinya kira-kira oke nggak untuk masuk ke kabinet. Kalau misalnya ada menteri yang dirasa market kurang oke, pasti market akan sentimen negatif akan datang dari market gitu. I see. Mungkin juga faktor apa lagi nih Ci yang mungkin akan mempengaruhi pasar fixed income khususnya ke depannya? Karena hari ini kan
kita lumayan akan intens bahas tentang fixed income produknya ya. Untuk mungkin produknya Casey yang baru, apakah inflasi US yang overshoot di bulan kemarin juga akan mempengaruhi iklim fixed income market domestik kita ke depannya? Kalau inflasi US yang kemarin overshoot itu kalau nggak salah kan dari data terakhir itu Desember itu di 3,4, Januari ini di 3,1. Menurut dari The Fed sendiri untuk penurunan inflasi itu mungkin akan eh, tercepat itu ke angka 2%, angka 2% itu di Desember 2024 atau di awal tahun 2025. Sehingga hal itu yang membuat The Fed perlu berhati-hati menentukan waktu untuk melakukan penurunan suku bunga. Sampai The Fed melakukan penurunan suku bunga, market khususnya government bonds kita akan sideways sih, karena kita pastinya menunggu kapan The Fed menurunkan suku bunga, baru BI pun akan melakukan penurunan suku bunga. Seperti itu. Dan bicara tentang inflasi, mungkin ada pembicaraan dari The Fed tentang pausing the plans ya untuk menurunkan suku bunga di Amerika Serikat setelah hasil CPI keluar kemarin. Nah, tentu saja dampaknya bisa lebih negatif ya ke fixed income market. Apakah kira-kira langkah ini juga akan diikuti oleh Bank Indonesia? Kalau dari update terakhir itu kan pas Desember kemarin itu kan market terlalu optimis kalau The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan Maret 2024. Itu kan yang menyebabkan pasar obligasi domestik kita sempat mengalami kenaikan harga dan penurunan yield di Desember 2023. Tetapi karena data CPI dan inflation yang terlalu kuat membuat probability sekarang itu untuk The Fed menurunkan suku bunganya paling cepat itu di Mei 2024. Dan stance BI terakhir pun mengatakan BI akan memperhatikan kondisi ekonomi global dulu sampai benar-benar terjaga, baru dan memperhatikan kondisi ekonomi domestik juga, baru dia akan menurunkan suku bunga, dan kemungkinan untuk penurunan suku bunga BI akan terjadi di second half tahun ini. I see. Seperti itu. Wow, it's very interesting. Thank you Josephine for your insights. Sekarang teman-teman ya, ini saatnya untuk di live session ini untuk kita proudly introduce and discuss Casey Asset Management's newest mutual fund product, yaitu Casey Fixed Income Fund Plus. So Josephine, could you kindly tell us more about this product? Casey Fixed Income Fund Plus ini produk fixed income yang baru kita launching. Menariknya Casey Fixed Income Fund Plus ini kita menjaga returnnya untuk lebih stabil dibandingkan dibandingkan dengan produk kita sebelumnya di Casey Fixed Income Fund yang sudah ada di Saya Kaya sebelumnya. Kenapa kita bisa mengatakan ini lebih stabil? Karena dari underlying portofolio di reksadana Casey Fixed Income Fund Plus sendiri ini 90% obligasi korporasi, di mana market volatility-nya lebih terbatas dibanding di Casey Fixed Income Fund yang sebelumnya, yang majority underlying-nya itu masih di government bonds. I see. Menarik banget. Dan untuk pemilihan portfolio sendiri, kira-kira instrumen fixed income apa sih yang jadi incaran untuk Casey Fixed Income Fund Plus? Untuk untuk underlying instrumennya itu kita sebenarnya melihat dari supply demand di market untuk obligasi corporate, karena kan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, majority untuk underlying portfolio di Casey Fixed Income Fund Plus ini 90%-nya obligasi korporasi. Sehingga kita mencari obligasi korporasi yang memberikan imbal hasil yang cukup menarik, tapi kita tergantung dengan supply dan demand yang ada di market.
Pasti. Dan mungkin dari komposisi sektor sendiri, bonds yang dimiliki di KC Fixed Income Fund Plus rata-rata dari sektor apa aja ya? Kita punya banking, basic industry, sama mining. Oke. Dan nah yang saya dengar juga ada secret recipe nih yang dimiliki oleh KC Fixed Income Fund Plus. Ya, yaitu adanya kicker berupa kesempatan untuk fund membeli saham-saham IPO yang berpotensi. Nah, mungkin boleh dijabarkan untuk strategi pemilihannya seperti apa dan mungkin strategi holdingnya juga seperti apa. Kalau untuk fixed income fund plus sendiri, memang betul ada kicker untuk membeli saham IPO. Itu kita memanfaatkan strategi momentum ya. Uh, karena itu strategi momentum, kita apa namanya sebelum melakukan pembelian di book building di dengan underwriter, khususnya kita melihat fundamental, tapi tetap kita lebih dalam pemilihannya itu melihat animo di market itu seperti apa, apakah market itu tertarik untuk untuk saham itu. Karena kalau misalnya sahamnya fundamentalnya bagus tapi animo marketnya tidak bagus, maka adanya pas hari pertama launching di bursa adanya ARB. Jadi kita lebih selektif untuk kalau untuk IPO saham ini. Kalau di market kita tidak menemukan animo yang bagus, kita tidak akan masuk pada saham IPO itu. Dan durasi untuk holdingnya pun cuma 7 sampai 10 hari. Seperti itu. Kita nggak hold lama untuk saham IPO, hanya untuk booster performance saja. Masih. Jadi nggak lama-lama ya, cuman fix timing aja, jadi nggak lebih dari 10 hari ya. Iya, betul. Juga mungkin kalau kita bisa kembali ke komposisi sektor sendiri untuk bonds, itu kan tadi juga bilang ada di banking sama mining gitu. Mungkin kalau untuk komposisi sektor untuk kayak bonds gitu, mungkin kalau KC Fixed Income Fund Plus lebih overweight atau underweight di mungkin di sektor mana? Kita tidak bisa overweight atau underweight ya untuk obligasi korporasi karena kita lebih apa namanya lebih menyesuaikan supply dan demand barang yang ada di market. Karena walaupun apa namanya sektornya kita suka, fundamentalnya bagus, tapi kita melihat lagi dari sisi yield yang ditawarkan dari obligasi tersebut, sehingga kita nggak ada pemilihan apa namanya sektor-sektor khusus sih, kita lebih melihat ke underlying portofolio, underlying nama dari obligasi korporasi tersebut, seperti itu. Okay. And so maybe in your opinion juga, Josephine, which type of investor do you think will KC Fixed Income Fund Plus be more suitable or effective for investing? And for how long should they hold this product for? Halo, Halo, sorry. Josephine, can you hear me? Sebelumnya Bisa agak dengar? putus-putus. Iya, nggak Ya, apa-apa. udah. To repeat my question tadi, so in your opinion, which type of investor do you think will KC Fixed Income Fund Plus be more suitable or effective for investing? And mungkin like how long should they hold this product for? Kalau untuk fixed income fund plus sendiri, kalau itu saya lebih menyarankan untuk duration keep-nya itu hold-nya itu sekitar 1 tahun, di atas 1 tahun lah untuk memberikan imbal hasil yang optimum. Karena kalau di bawah itu walaupun kita menjaga NAV-nya lebih stabil, tapi kan untuk reksadana pendapatan tetap tidak diperuntukkan untuk itu ya. Kalau misalnya emang untuk dana darurat harusnya lebih ke arah reksadana money market seperti itu. Jadi untuk reksadana fixed income hold periodnya ya mungkin di atas 1 tahun ya, seperti itu. Juga mungkin kalau untuk produk ini lebih menarik untuk what type of investor? Mungkin investor yang lebih lower risk appetite atau yang lebih tinggi atau gimana? Di level moderate sih, yang nggak terlalu mau resiko dan agak sedikit mau coba
mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan money market. I see. Jadi untuk kita bandingkan sama fixed income fund, mungkin itu lebih untuk low risk ya daripada yang fixed income fund plus. Ya, betul. Okay. And juga untuk managing durasi, so how do you manage the duration of the fund's portfolio in anticipation of changes in interest rates? Kalau untuk saat ini portofolio durasinya Fixed Income Fund Plus itu masih di sekitar 2,8. Akan tetapi nanti seiring dengan perjalanannya waktu karena suku bunga Bank Indonesia akan turun, maka kita akan switch ke long duration around between 4 and 5. Okay. And can you also discuss maybe any recent adjustments that you've made to the fund's duration? And also give us probably the reasoning behind these changes as well. Karena sebenarnya itu kita lakukan agar kita tetap bisa memberikan returns yang menarik dibandingkan fund-fund lain, karena obligasi korporasi ini kan cukup sensitif dengan penurunan suku bunga, di mana kalau penurunan suku bunga itu terjadi, otomatis corporate yang akan issuance bonds akan menurunkan kupon yang mereka tawarkan, yield yang mereka tawarkan dibandingkan sebelum sebelum BI melakukan penurunan suku bunga, sehingga kita akan switch ke duration yang lebih panjang dengan imbal hasil yang bisa sama dengan durasi yang pendek sekarang. Oh, I see. Okay, thank you so much for such a great explanation about the product, Josephine. And I think maybe now is the time to ask you something which maybe all of us in this session would probably like to know. And juga mungkin kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita tampung. Nah, ini waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi mungkin untuk question pertama, ini ada pertanyaan menarik sekali yang terkait dengan economic outlook setelah Pilpres dan Pileg kemarin. Kira-kira secara sektor apakah yang akan terdampak positif dari Pilpres, dan apakah fixed income instrument dari sektor tersebut sudah dimiliki di portfolio KC Fixed Income Plus? Kalau untuk sektor sendiri setelah outlook itu setelah pemilu itu biasanya sekarang kita menghadapi ceritanya tentang interest rate sih, kapan BI akan menurunkan interest rate-nya. Dan kalau untuk berbicara dengan sektor, kalau untuk equity sendiri, sektor yang menarik itu yang akan terdampak langsung dengan penurunan tingkat suku bunga: banking, infrastructure, property, towers, like tebing. Seperti itu sih. Kalau untuk penurunan sektor yang terdampak langsung di equity. Kalau fixed income sendiri sih sebenarnya sektor-sektor tersebut malah harusnya karena mereka kan capex-nya biasanya cukup tinggi, sehingga mereka mendapatkan keuntungan juga dengan penurunan suku bunga yang menguntungkan mereka, di mana mereka membayar kupon yang lebih rendah daripada sebelum BI melakukan penurunan suku bunga. Sehingga sebenarnya untuk fixed income fund plus sendiri itu tidak terlalu mendapatkan keuntungan dari story penurunan suku bunga itu sih. Cuman kita bisa switch strateginya, kita itu bisa switch ke duration yang lebih panjang untuk mengantisipasi penurunan suku bunga itu. I see. And juga untuk pertanyaan kedua, maybe how do you see the geopolitical factor affecting the KC Fixed Income Fund Plus performance in 2024? Untuk geopolitical sendiri sih harusnya tidak ada dampak ya, karena obligasi korporat itu nggak ada sensitivitasnya dengan geopolitik. Seperti itu. I see. And mungkin
juga risiko apa aja sih yang secara spesifik kita harus perhatikan terkait dengan performance QC Fixed Income Fund Plus? Kalau seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu resikonya itu ya resiko penurunan suku bunga sih, karena resiko penurunan suku bunga ini yang impactnya langsung terhadap imbal hasil yang akan diberikan oleh kisi fixed income fund plus. Selain itu sih saya tidak terlalu melihat ada risiko-risiko yang cukup dominan selain resiko penurunan suku bunga itu. I see. Okay, thank you so much for your insightful explanation, Josephine. And mungkin to close our IG live session juga, mungkin do you have any tips for our friends watching the video, the live session untuk investing in mutual funds? Maybe like what do you think they should do kalau misalnya like awal-awal investasi gitu untuk beginners? Kalau untuk beginners itu sih saya sarankan untuk kalau mau mencoba itu bisa masuk ke Kisi Money Market Fund dulu, yang which is udah ada juga di apps-nya Saya Kaya. Itu menawarkan imbal hasil yang cukup menarik di sekitar 4,8 sampai 4,9%. Itu net. Setelah itu misalnya bikin diversifikasi yang jangka waktunya di atas 1 tahun, bisa memilih Kisi Fixed Income Fund Plus ini sebagai alternatif investasi. Kalau pengen cuan yang lebih banyak, masuk ke kisi equity fund atau kisi balance fund, seperti itu untuk diversifikasinya ya. Jadi it depends on the risk appetite ya, dengan the people who are interested in investing aja. Jadi teman-teman juga harus ingat juga every time we invest in a fund itu pasti juga ada resiko juga. Nah, mungkin juga ada anything you would like to add, Ci Josephine, for our viewers? Nggak ada sih, cuman untuk memulai investasi nggak usah takut lah. Kita bisa meminimalisir resiko sesuai dengan risk risk profile kita. Kayak gitu aja sih. I see. Okay, yeah, thank you so much for your time, Josephine. And mungkin untuk teman-teman kita, kita sudah meluangkan waktu untuk menonton live dari awal sama akhir. Terima kasih banyak. And jangan lupa untuk mengisi kuesioner dengan klik link yang ada di bio Saya Kaya. Jadi, thank you so much also for your time, Josephine. It was good to talk with you. And I think our viewers also had a lot of good insights from like what you were telling us, especially about your market outlook and also with the KC Fixed Income Fund Plus.